Perkenalkan, nama saya Marlon Magrital. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya terkait dengan pemberian injeksi intravena. Sebelum kita membahas terkait dengan cara pemberian injeksi intravena, saya akan menjelaskan pengertian dari injeksi intravena itu sendiri. Jadi pemberian intravena yaitu pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena secara langsung dengan menggunakan spuit, sehingga obat langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi darah, yang dimana penggunaan suntik secara intravena sering digunakan karena dapat memberikan dosis obat yang besar dan cepat. Ada proses atau 5 tahap dalam pemberian infeksi intravena. Yang pertama, pengkajian. Kita menyampaikan salam kepada keluarga dan kita mengkaji nama terkait dengan usia dan juga tingkat nyeri agar tidak terjadinya kesalahan dalam memberikan tindakan kepada pasien. Yang kedua, kita menyiapkan alat dan bahan, menyiapkan diri kita dan menyiapkan atau mencuci tangan. Dalam persiapan alat dan bahan, kita akan melihat alat dan bahan yang steril dan juga yang tidak steril. Yang steril seperti spuit atau jarum suntik. Yang kedua, kapas swab, karena alat-alat ini yang sebenarnya kita hanya pakai satu kali pakai. Yang tidak steril seperti baki instrumen dan tramadol. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, kita menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan dengan teknik aseptik. Seperti kita membaca dari artikel, kita melihat obat dan dosis obat sesuai dengan 6 prinsip pemberian obat yang benar. Kita mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, kita memasang sarung tangan agar tetap menjaga kebersihan. Yang keempat, mengambil obat dalam tempat dengan spuit sesuai dengan tekanan atau dosis yang akan diberikan. Tempat obat yang telah diambil dari bak injeksi. Yang kelima, observasi atau kita melihat tempat pemasangan infus terhadap plebitis. Jika tidak ada plebitis dan jalan infus masih lancar. Yang keenam, memasang perlak atau pengalas di bagian bawah pena yang akan dilakukan penyuntikan. Yang ketujuh, kita turunkan dahulu drug infus sehingga tetesan infus terhenti atau tidak langsung keluar cairan infusnya saat pemberian intravenanya sudah dimasukkan ke dalam vena seseorang. Yang kedelapan, desinfeksi daerah infus yang akan injeksikan. Yang kesembilan, melakukan pemasukan dan dengan lubang jarum menghadap ke atas pada tempat injeksi pada infuset. Yang ke-10, menyemprotkan obat atau menyuntikkan obat secara perlahan-lahan sampai selesai. Yang ke-11, setelah obat habis, tarik spuit dan disinfeksi ke daerah tempat infeksi pada infuset dengan kapas alkohol. Masukkan spuit yang telah digunakan ke dalam bengkok. Dan kita kembali menurunkan drug infus sehingga tetesan infus bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan pasien.
Setelah itu kita mencuci tangan dan kita mengakhiri pelaksanaan tindakan kita, dan kita melakukan evaluasi, lihat kondisi pasien, memperhatikan respon pasien selama tindakan dilakukan. Yang ketiga, menanyakan perasaan pasien setelah tindakan dilakukan. Yang kelima, kita pendokumentasian tindakan, mencatat semua tindakan yang dilakukan dan respon klien selama tindakan dan kondisi setelah dilakukan. Yang kedua, mencatat dengan jelas, mudah dibaca, ditandatangani, serta nama yang jelas. Demikian video presentasi yang dapat saya jelaskan. Kiranya ini menjadi kekurangan, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan saya mengerjakan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.